Hai teman-teman semua, jumpa kembali bersama Katsu di channel Katekese Sederhana dan Unik. Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja Katolik. Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Teman-teman, video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya. Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh. Jangan lupa juga terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Oke, baik. Selamat malam, shalom, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, kawan-kawan, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada kedua narasumber, ada Bro Katsu dan juga Bro Crusader Network. Oke, terima kasih ya kesediaannya Bro CN sudah mau datang, gitu, dan juga Bro Katsu ya, selaku pemilik channel. Dan selanjutnya saya juga ingin menyapa teman-teman semua, para pemirsa, baik itu dari Katsu Katolik maupun Crusader Network dimanapun Anda berada. Saya Antonius dari Berbagi Pandangan Channel yang diberikan kepercayaan oleh Katsu Channel dan Crusader Network untuk menjadi moderator. Adapun tugas saya di sini adalah sebagai moderator utama untuk memandu jalannya acara diskusi dengan format debat, yakni dengan tema pro dan kontra Argio Ornamento, di mana kata Argio Ornamento adalah berarti keterbukaan atau pembaruan diri yang didengungkan oleh Paus Yohanes ke-23. Untuk moderator sendiri ada dua tadinya ya, cuman saya masih menunggu Pak Agio ya. Nah, saya selaku moderator utama itu bertugas untuk sebagai timekeeper dan mengatur alur debat agar debatnya berjalan dengan kondusif. Nah, untuk Saudara Agio nanti kalau datang ya, saya harapkan dia nanti akan bertugas untuk menotulensi pertanyaan dari masing-masing peserta. Apabila nanti misalnya pas di tengah jalan, pas menjawab begitu, tahu-tahu lupa pertanyaannya, nah itu bisa diingatkan oleh moderator kedua. Oke, pada diskusi debat kali ini ya, pihak yang pro akan diwakili oleh Katsu Katolik Channel ya, sedangkan yang kontra nanti akan diwakili oleh Bro Crusader Network. Nah, adapun alurnya nanti di sini kira-kira saya durasikan selama 3 jam ya. Dan dimulai dari opening statement masing-masing pihak, 10 menit saya berikan dulu untuk pihak pro dan 10 menit untuk pihak yang kontra. Kemudian sesi tanya jawab terdiri dari 4 ronde ya, dimulai dari pertanyaan pihak pro kepada yang kontra selama 3 menit, dijawab selama 7 menit, begitu seterusnya sesuai dengan alur begitu ya. Nah, kemudian acara nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dari para peserta live YouTube. Oke, ini Pak Agio sudah datang. Selamat malam Pak Agio. Oke, ini moderator kedua ya. Malam. Oke, Pak Agio sudah siap ya. Tolong bantu saya di pencatat pertanyaan. Oke, saya lanjutkan lagi ya kawan-kawan. Nanti untuk pertanyaan dari peserta yang ada di live YouTube, saya akan kasih kesempatan sebanyak 4 peserta, di mana 2 mungkin bisa mewakili dari pihak yang pro ataupun 2 dari pihak yang kontra, begitu ya. Jadi di sini kita berimbang ya kawan-kawan gitu. Kalau misalkan ternyata di tengah jalan isinya pro semua atau kontra semua gitu ya, atau 3-1 begitu, nanti akan dibicarakan lebih lanjut secara kesepakatan ya gitu. Oke, untuk sesi tanya jawab peserta yang dari live YouTube ya, saya kasih kesempatan 2 menit saja untuk bertanya begitu ya. Nah, kalau waktu habis maka admin akan turunkan penanya tersebut begitu ya. Oke, mungkin dari sini ya saya perlu garis bawahi peraturannya. Yang pertama, setiap peserta debat ya wajib memenuhi aturan yang berlaku. Nah, setiap peserta wajib off mic terlebih dahulu ya, dan boleh open mic apabila moderator memberikan kesempatan. Ya, kemudian peserta yang bukan gilirannya membuka mic dan mengganggu jalannya acara, maka akan langsung saya mute begitu ya, dan saya beri peringatan. Apabila 3 kali peringatan moderator tidak diindahkan, maka perdebatan akan segera saya hentikan secara langsung dan langsung saya tutup begitu ya.
supaya kita kondusif. Kemudian setiap peserta tidak diperkenankan memberikan umpatan-umpatan kasar ya, seperti kata-kata bahasa pasar lah. Mohon maaf misalnya saya sebutkan seperti anjing, goblok dan sebagainya kayak gitu tidak boleh ya. Jadi apabila ada hal seperti itu, moderator akan menutup mic-nya begitu. Nah, jadi saya harap kedua peserta ekspresikan segala sesuatunya dengan penuh keeleganan. Oke, di sini saya mohon kerjasama dari masing-masing pihak peserta debat agar nanti peraturan ini ya menaati peraturan ini agar acara perdebatan boleh berjalan dengan baik. Sampai di sini saya kasih kesempatan dulu untuk Bro Katsu dan Bro Crusader. Ada pertanyaan? Dari pihak Katsu setuju. Setuju? Bagaimana dengan Bro Crusader? Oke, jalan terus. Oke, siap. Jadi sudah ready ya kedua belah pihak? Siap. Oke, kalau sudah siap, mungkin saya bisa start dulu ya dari opening statement untuk Bro Katsu ya. Waktu berjalan ketika Anda mulai berbicara untuk memberikan opening statement. Kepada Bro Katsu, saya persilahkan. Halo Bro Katsu. Tolong Ya. angkat slide saya, Pak. Oke. Ya, jadi kita topiknya aggiornamento. Aggiornamento itu secara harfiah dalam bahasa Inggris artinya bringing up to date atau updating. Dalam bahasa Indonesia itu artinya memperbarui. Nah, ini saya kutipkan beberapa dokumen yang menggunakan kata aggiornamento. Ini ada dokumen Ad Petri Cathedram dari tanggal 29 Juni 1959. Di sini aggiornamento itu artinya penyesuaian yang perlu untuk menjawab tantangan zaman. Yang kedua dari Ministranti del Altare. Itu 1 Agustus 1962. Ini persis sebelum Konsili Vatikan kedua. Itu aggiornamento dimaknai sebagai pemahaman yang lebih mendalam dan menyetus karena pecahnya Perang Dunia. Itu dilanjutkan nanti oleh Paus berikutnya, Paus Paulus VI. Sebelum dilanjutkan dia menulis dalam Ecclesiam Suam. Aggiornamento itu bermaksud untuk meremajakan gereja tanpa kehilangan pokok-pokok iman dan moral. Dari sini menjadi jelas bahwa ajaran konsili merupakan suatu pedoman atau prinsip atau katakanlah undang-undang dasar bagi umat Katolik. Pro sebagaimana sudah diketahui umum artinya adalah setuju. Maka di sini Katsu berfokus pada alasan Katsu menjadi pro terhadap aggiornamento. Alasan-alasan tersebut adalah yang pertama, bagi yang sudah pernah hadir di diskusi Katsu mengenai jelajah konsili, pasti ingat bahwa semangat untuk selalu membaharui diri sudah terjadi sejak zaman para rasul. Yang kedua, secara hierarkis Katsu berada dalam posisi terbawah yakni awam. Masih berkaitan dengan status awam, Katsu tidak terlalu banyak belajar filsafat dan teologi. Jadi, Katsu merasa perlu mendapatkan bimbingan dari pihak yang berkompeten untuk memahami kitab suci dan dokumen gereja. Dalam hal ini tentunya pasti mengacu pada magisterium resmi Gereja Katolik. Kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik, ini juga ajaran yang sebenarnya sudah lama, itu menentang ajaran konsili berarti bentuk penghujatan terhadap Roh Kudus. Dan ini didasari oleh Injil Lukas bab 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Sekarang kita lihat antara prinsip dan cara hidup sebagai buah. Ini langsung saya kasih contoh prinsip Lumen Gentium secara umum. Allah Maha Kuasa dan hendak menyelamatkan orang. Ini saya berikan contoh
orang yang menerima ajaran seperti ini, terus dia muncul dalam headline sebuah surat kabar. Dia bermaksud meniru Yesus yang berjalan di atas air dan akhirnya dimakan buaya. Dari sini kita bisa melihat seseorang yang menerima sebuah ajaran itu bisa mempraktikannya dengan cara hidup atau buah. Itu bisa ada yang benar atau ada yang salah. Kalau yang terjadi seperti contoh yang sudah saya berikan, itu siapa yang salah? Kemudian apakah berarti ajaran dari konsili dalam hal ini Lumen Gentium secara umum menjadi salah? Silahkan audiens yang mendengar dan yang lain yang hadir di tempat ini dapat menjawabnya di dalam hati. Maka di sini kita perlu membedakan antara prinsip dan cara dengan baik. Prinsip dan cara sebagai buah adalah dua hal yang berbeda dan jangan dicampur adukan. Demikian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Bro Katsu. Ini masih ada sisa waktu, mungkin mau ditambahkan lagi atau bagaimana? Cukup dari saya. Oke, cukup ya. Berarti kalau gitu saya berikan kesempatan kepada Bro CN. Silakan Bro CN mungkin ingin memberikan share screen atau ini pemaparannya. Waktu berjalan ketika Anda memberikan statement. Silakan. Halo Bro CN? Masih di situ? Oke. Halo. Ya. Halo, masih? Masih. Oke. Silakan di share screen. Ini saya angkat. Iya, ini sebentar. Sudah bisa? Oke, sudah ya. Ya, waktu berjalan ketika Anda memberikan statementnya. Silakan. Pak CN, agak suaranya agak kecil ya. Sebentar. Saya ulang lagi ya. Bagaimana? Suaranya agak kecil tadi. Rekaman video ya. Kalau rekaman video untuk share screen-nya, tolong seperti ini. Jadi share, kemudian screen, ya. Kemudian di situ ada entire screen. Diklik yang tengahnya itu. Share screen ya. Ya, share screen, kemudian entire screen. Entire screen, sebentar. Kemudian ada apa yang di tengah itu. Kemudian diklik dulu share screen. Diklik dulu yang share tengahnya. Sistem video ya. Share sistem video. Ya. Audio ya. Terus? Oke. Ke window. Atau enggak. Langsung situ langsung putar ke videonya. Jadi tapi dalam keadaan terpause dulu ya. Gitu. Oke. Begini. Oke. Begini. Coba sebentar saya lihat dulu. Ya. Udah siap? Langsung ini saya mulai waktunya ya. Ini udah ya? Sudah. Tinggal di play saja. Topik debat kali ini berjudul Aggiornamento, yang kurang lebih dalam bahasa Italia berarti berkembang atau berprogres mengikuti arah perubahan zaman. Kata ini menjadi terkenal karena digunakan oleh Paus Yohanes ke-23 sebagai moto dari Konsili Vatikan kedua yang digagasnya. Bagi sebagian orang, kata Aggiornamento ini bermakna positif karena menandai sebuah era baru dalam kehidupan gereja yang terbuka terhadap perkembangan zaman dan berkarakter dialogis. Tapi bagi sebagian orang, terutama setelah melihat buah-buahnya selama lebih dari 50 tahun, Aggiornamento berarti dimulainya era penderitaan Kalvari bagi mempelai Kristus yang tidak lain adalah gereja Katolik. Kami, channel Crusader Network, termasuk orang yang memandang Aggiornamento ini telah menandai awal dari masa Kalvari gereja.
Untuk mengetahui bagaimana aggiornamento berakibat buruk bagi gereja Katolik, kita perlu melihat jauh ke belakang. Kita mulai dari gerakan reformasi Martin Luther yang menjadi awal dari munculnya bibit-bibit semua kerusakan yang terjadi di gereja Katolik saat ini. Singkatnya, gerakan reformasi Martin Luther yang memberontak terhadap hierarki gereja, menolak tradisi suci, dan merumuskan prinsip-prinsip iman Kristen yang baru telah menanamkan 3 macam bibit kerusakan. Pertama, pemberontakan terhadap hierarki gereja. Kedua, menyerang doktrin ajaran iman dan moral gereja. Dan ketiga, yang merupakan akibat dari kedua kerusakan sebelumnya, penyangkalan terhadap martabat rajawi Kristus. Dalam perjalanan sejarahnya, ketiga bibit kerusakan ini terwujud dalam berbagai pemikiran filsafat dan ideologi. Misalnya rasionalisme, humanisme, subjektivisme, liberalisme, sekularisme, dan indiferentisme religius yang pada dasarnya menggeser pusat kebenaran dari Tuhan kepada manusia. Tentu saja gereja Katolik tidak tinggal diam. Para paus sebagai pemimpin gereja Katolik selalu menyuarakan perlawanan dengan menentang gerakan-gerakan dan pemikiran-pemikiran yang merusak tersebut. Misalnya, Paus Pius ke-6 pada tahun 1764 mengeluarkan bula Auctorem Fidei untuk mengecam Sinode Pistoia yang berusaha memperbaiki gereja mengikuti perkembangan zaman pada masa itu. Banyak orang beranggapan bahwa sinode sesat tersebut adalah bayangan dari Konsili Vatikan II yang diwujudkan beberapa abad kemudian. Lalu ada Paus Gregorius XVI yang pada tahun 1832 menerbitkan ensiklik Mirari Vos yang menentang liberalisme dan indiferentisme. Paus Pius ke-9 pada tahun 1864 dengan ensiklik Quanta Cura yang menentang sekularisme dan indiferentisme. Dan juga Paus Leo ke-13 pada tahun 1884 dengan ensiklik Humanum Genus yang mengutuk gerakan Freemasonry, yaitu sebuah organisasi rahasia yang menjadi aktor intelektual bagi banyak gerakan dan pemikiran menentang gereja. Tetapi perlawanan paling komprehensif dilakukan oleh Paus Santo Pius ke-10 yang moto kepausannya adalah Instaurare Omnia in Christo, atau memulihkan segala sesuatu dalam Kristus. Dengan amat tepat, Paus Santo Pius ke-10 melihat berbagai ajaran bidat seperti humanisme, subjektivisme, liberalisme, indiferentisme, dan lain-lain telah bergabung ke dalam sebuah bidat baru bernama modernisme yang disebutnya sebagai synthesis of all heresies, yaitu gabungan semua bidat. Bidat modernisme ini tidak memiliki bentuk ajaran khusus dan juga tidak menyerang pokok-pokok ajaran iman tertentu, tetapi secara bertahap berusaha mengubah seluruh ajaran iman, moral, dan struktur gereja Katolik dengan dalih mengikuti perkembangan zaman. Justru karena tidak memiliki bentuk ajaran yang khusus, bidat modernisme ini menjadi sangat berbahaya. Untuk menentang bidat modernisme ini, Paus Santo Pius ke-10 pada tahun 1907 mengeluarkan ensikliknya yang terkenal, Pascendi Dominici Gregis. Dia juga menyusun sumpah melawan modernisme yang harus diucapkan semua klerus, teolog, kaum religius, dan profesor-profesor yang mengajar di institusi-institusi Katolik. Berikut adalah kutipan sebagian dari sumpah tersebut. Saya dengan tulus mengakui bahwa doktrin iman diturunkan kepada kita dari para rasul melalui para bapak gereja yang setia dalam arti yang persis sama dan selalu dalam maksud yang sama. Oleh karena itu, saya sepenuhnya menolak penafsiran yang sesat bahwa dogma berkembang dan berubah dari satu makna ke makna lain yang berbeda dari yang dipegang gereja sebelumnya. Apa yang dilakukan oleh Paus Santo Pius ke-10 ini sangat memukul kaum modernis. Sebagian dari mereka bertobat, meninggalkan bidat modernisme, dan kembali setia pada iman Katolik. Tetapi sebagian lagi memilih menjadi serigala berbulu domba. Di luar mereka menampakkan diri sebagai orang-orang yang taat pada iman Katolik dan tunduk pada hierarki. Tetapi secara diam-diam
mereka tetap memegang teguh kesesatan modernisme dan menyebarkannya kepada banyak orang. Celakanya, serigala berbulu domba yang membawa kesesatan modernisme inilah yang kemudian muncul melalui Konsili Vatikan kedua. Dalam pidatonya pada tanggal 25 Januari 1961, Paus Yohanes ke-23 mengungkapkan rencananya untuk mengadakan konsili dengan mengatakan demikian. Konsili ekumenis ini akan menjangkau dan merangkul di bawah sayap Gereja Katolik seluruh warisan Tuhan kita Yesus Kristus. Tugas utamanya akan berkaitan dengan kondisi dan modernisasi atau aggiornamento gereja setelah 20 abad kehidupannya. Berikutnya dikatakan, satu hasil lainnya, sebuah gerakan menuju rekomposisi seluruh kawanan mistik milik Tuhan kita. Amat jelas dan terang benderang, sejak awal Konsili Vatikan kedua ini memang dirancang untuk mengakomodasi bidat modernisme yang akan mengubah tidak hanya ajaran gereja, tetapi juga struktur gereja dengan dalih klasik kaum bidat modernis, yaitu untuk mengikuti perkembangan zaman. Ini seperti yang terungkap dalam pernyataan seorang teolog liberal yang berperan aktif dalam Konsili Vatikan kedua, yaitu Yves Congar. Tidak perlu membuat gereja yang lain, tetapi membuat gereja yang berbeda. Konyolnya, pernyataan ini kemudian juga dikutip oleh Paus Fransiskus dalam Vademecum Sinode untuk Sinodalitas. Dengan demikian, hal ini mengkonfirmasi bahwa Konsili Vatikan kedua dengan semangat aggiornamentonya memang bermaksud untuk mengubah ajaran dan struktur gereja untuk mengikuti keinginan dunia yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Tepat semangat konsili sesat inilah yang ditentang keras oleh banyak paus sebelumnya. Maka sikap kami menentang Konsili Vatikan kedua dan semangat aggiornamentonya sama sekali bukan sikap untuk menentang gereja Katolik, tetapi justru untuk menyuarakan kembali sikap para paus dan bapak-bapak gereja yang setia untuk menentang setiap upaya yang akan merusak dan mengubah gereja Katolik. Jika para pendukung konsili mengatakan sikap mereka yang menyetujui aggiornamento Konsili Vatikan kedua didukung oleh Paus Yohanes ke-23, Paus Paulus VI, Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus XVI, Paus Fransiskus, dan seluruh magisterium gereja Katolik saat ini, maka sikap kami menentang Konsili Vatikan kedua dan aggiornamentonya didukung oleh Paus Pius ke-12, Paus Pius ke-11, Paus Santo Pius ke-10, Paus Leo ke-13, Paus Pius ke-9, Paus Gregorius XVI, Paus Santo Pius ke-5, Santo Thomas Aquinas, Santo Agustinus, Santo Athanasius, bahkan juga Santo Paulus, Santo Petrus, dan semua paus serta bapak-bapak gereja yang setia pada gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Semoga dalam perdebatan kali ini akan menjadi jelas bagi kita, manakah posisi yang harus kita ambil sebagai umat Katolik. Apakah mengikuti ajaran Konsili Vatikan kedua dengan semangat aggiornamentonya yang didukung oleh para paus konsili dan magisterium gereja Katolik saat ini, atau mengikuti sikap para paus sebelumnya yang menentang segala upaya pembaruan dan perubahan mengikuti semangat zaman, agar melalui upaya perlawanan tersebut, gereja Katolik tetap setia pada ajaran iman para rasul. Terima kasih. Oke, Bro CN masih ada kurang lebih waktu 9 menit lagi. Apakah ada mau yang ditambahkan? Kan 10 menit kan? 20 menit sebenarnya. 20 menit untuk masing-masing pihak untuk opening. Mau ada tambahan? Saya nggak ada. Karena saya dibilang awal tadi opening statement 10 menit, saya hanya siapkan 10 menit. Kalau 20 menit ya saya siapkan lebih banyak tadi. Tapi nggak apa-apa. Oke, gitu. Ya udah. Oke ya, jadi kita stop dulu ya. Sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab yang pertama ya, ronde pertama. Oke, untuk pertanyaan, untuk permulaannya akan dimulai dari pihak yang pro terhadap pihak yang kontra. Untuk pertanyaannya ya, durasi waktu yang akan saya kasih adalah 3 menit.
Dan saya mohon untuk Bro Agio tolong dicatat ya, manakala nanti Bro CN belum Bro yang kontra pihak yang kontra belum menangkap pertanyaannya. Oke, mohon disiapkan dulu. Oke, silakan untuk pihak yang pro diwakili oleh Bro Katsu. Pertanyaan meluncur, waktu berjalan. Silakan. Tolong angkat slide saya. Oh, sorry. Ya, jadi ini pertanyaan pertama saya untuk pihak yang kontra. Kita sudah tahu di Injil Matius bab 16 ayat 19 itu Paus sebagai penerus Petrus sudah diberikan otoritas penuh. Nah, menurut brother, apakah konsili ekumenis sebagai prinsip ajaran iman bisa salah? Apapun jawaban brother, mohon disertai bukti dari tradisi gereja. Terima kasih. Itu saja pertanyaannya? Iya. Oke. Baik. Oke. Sudah menangkap Bro CN pertanyaannya? Ya, sudah. Oke, berarti saya mulai untuk proses menjawabnya ya. Silakan untuk Bro CN, waktu berjalan ketika Anda memberikan jawabannya. Silakan. Bisa salah. Pernah terjadi dalam sejarah, yaitu konsili rampok yang konsili Efesus kedua yang dikenal sebagai konsili rampok ya. Di konsili tersebut persis seperti konsili Vatikan kedua, sebetulnya tidak ada masalah doktrinal yang ingin dibahas ya. Konsili tersebut tujuannya bukan membahas masalah doktrinal, tetapi ingin ada seorang uskup yang memiliki dendam pribadi dan ingin melampiaskannya pada uskup lain, lalu kemudian mengundang konsili. Itu konsili Efesus kedua. Kemudian konsili itu dinyatakan sebagai konsili yang sesat ya, karena tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki Roh Kudus. Jadi bisa terjadi bahwa konsili itu dinyatakan sesat. Itu konsili rampok Efesus kedua. Ya, itu saya lupa abad keberapa, mungkin abad ke-4 ya, atau 5 saya lupa ya. Tapi itu abad-abad awal. Juga ada konsili tadi yang sempat saya sebut, itu bukan konsili sebetulnya, tapi sinode para uskup. Memang ini bukan ekumenis, tapi bisa kita lihat polanya bahwa kumpulan para uskup itu tetap bisa melakukan kesalahan, yaitu sinode Pistoia. Ini juga konsili ini juga niatnya hampir sama dengan konsili Vatikan kedua, ingin memperbarui gereja ya dengan semangat zaman pada masa itu, sehingga seringkali disebut sebagai bayangan dari konsili Vatikan kedua, sinode Pistoia ini. Hasilnya oleh Paus, konsili ini sinode ini kemudian dinyatakan sesat dan dianggap tidak pernah ada. Ya, jadi bisa konsili ekumenis itu bisa terjadi, konsili tersebut sesat ya. Bahkan saya berharap ini konsili Vatikan kedua nantinya itu juga akan dianggap sebagai konsili rampok, karena yang menyelenggarakan ini orang-orang yang berkhianat semua. Karena mengapa begitu? Karena kalau kita lihat tadi ya, sumpah melawan modernisme yang seharusnya yang pasti diucapkan oleh Paus Yohanes ke-23, Paus Paulus VI, Paus Yohanes Paulus II, itu intinya mereka menentang perubahan-perubahan penafsiran dan segala macam. Tapi tepat justru itulah yang dilanggar di dalam konsili Vatikan kedua. Maka ini adalah konsili para pengkhianat sebetulnya. Oke, itu saja jawaban saya. Halo moderator. Sorry, oke. Ke-mute ternyata. Oke. Ini untuk pertanyaan sekarang ya, dilontarkan dari pihak kontra kepada pihak yang pro. Dalam hal ini Bro CN melontarkan pertanyaan kepada pihak yang pro. Saya kasih waktu 3 menit waktu berjalan ketika Anda memberikan pertanyaan. Silakan. Oke. Sebagai pendukung aggiornamento, saya ingin bertanya, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa aggiornamento ini tidak bertentangan dengan apa yang
eh, tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki Roh Kudus. Dalam arti kalau kita lihat Galatia 1 ayat 8 sampai 9 itu Rasul Paulus jelas mengatakan bahwa siapapun yang mengajarkan Injil berbeda itu terkutuklah dia. Artinya Injil ini tentunya dapat dimaknai luas bahwa siapapun yang mengajarkan ajaran yang berbeda daripada apa yang sudah diajarkan sebelumnya itu merupakan itu akan ada di bawah kutukan Rasul Paulus. Nah, bagaimana Anda bisa meyakinkan semua orang bahwa Aggiornamento dari Konsili Vatikan kedua ini tidak akan mengubah ajaran, sementara kita melihat buah-buahnya yang terjadi itu begitu konsisten, lepas dari tradisi Gereja Katolik yang kita tahu selama berabad-abad dijaga dengan sangat teguh ya. Tapi kemudian setelah Konsili Vatikan kedua itu begitu lepas kendali dan kita menjumpai saat ini gereja yang berbeda dari apa yang ada sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa meyakinkan bahwa Aggiornamento ini tidak akan mengubah ajaran? Itu saja, Bro Chen? Ya, itu aja. Baik, untuk Bro Katsu bagaimana, sudah menangkap pertanyaannya ataukah perlu diulang kembali oleh moderator? Bro Katsu, halo? Jadi Bentar. yang saya tangkap dulu ya, itu dia menanyakan bukti bahwa Aggiornamento tidak merubah ajaran iman, gitu kan? Ya, kira-kira gitu. Bagaimana Anda bisa meyakinkan, karena mengubah ajaran itu tidak boleh, dan kemudian juga kita melihat bahwa secara konsisten bapak-bapak gereja itu. Oke, cukup. Ya, sudah nangkap berarti ya. Sekarang sudah dikonfirmasi. Oke, Bro Katsu, saya berikan kesempatan 7 menit untuk Anda menjawab. Oke, jawaban meluncur, waktu akan berjalan. Silakan. Untuk bukti kita lihat langsung saja dari Misa Novus Ordo. Inti dari sebuah misa itu kan dari ajaran zaman para rasul di kitab Didache itu adalah liturgi sabdanya dan liturgi ekaristinya. Kita lihat, setelah ada Misa Novus Ordo pun, hal tersebut masih ada di gereja Katolik kan. Transubstansiasi masih dipegang kokoh. Liturgi sabda masih dipegang kokoh. Itu udah menjadi bukti jelas buat saya bahwa tidak ada ajaran iman mendasar yang dirubah. Begitu. Jawaban dari saya itu. Iya. Misa Novus Ordo contohnya jadi. Ya. Itu jelas sekali ajarannya mengenai perjamuan yang ada di malam Paskah. Ya, sudah itu saja jawabannya ya. Oke. Itu masih dipertahankan gereja Katolik sampai saat sekarang. Oke, sudah cukup, Bro Katsu. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk ke putaran yang kedua. Di sini pihak yang kontra akan langsung memberikan pertanyaan. Waktu berjalan ketika saudara memberikan pertanyaan. Silakan. Singkat saja, bagaimana Saudara Katsu Katolik bisa mengatakan Novus Ordo ini merupakan bukti kesinambungan bahwa Aggiornamento itu tidak mengubah, sedangkan teologi yang ada di dalam Novus Ordo itu jelas berubah ya. Dalam arti misa lama, misa Latin itu teologi yang mendasarinya adalah teologi kurban ekaristi. Sedangkan Misa Novus Ordo itu sudah digeser kurban dan sekaligus perjamuan ya, ada tambahan perjamuan yang oleh Kardinal Annibale Bonini memang sengaja dibuat demikian agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang Protestan. Jadi ada upaya untuk menambahi atau mengubah ya. Nah, sekarang itu saja sudah merupakan perubahan. Nah, tentu ini tidak cocok dengan pernyataan Anda tadi yang mengatakan itu menjadi bukti bahwa bahwa Aggiornamento tidak membawa perubahan apa-apa. Padahal yang jelas dengan Misa Novus Ordo aja sudah runtuh itu
argumen itu sudah runtuh, karena kalau misalnya memang itu sama, tentu seperti Marcel Lefebvre segala macam tidak akan menolak Novus Ordo kalau memang sama. Tapi karena itu berbeda lah, maka itu ditolak dan apa namanya, dan terbukti sekarang misa Novus Ordo itu semakin lama semakin jauh ya dari apa yang kita bayangkan tentang misa gereja Katolik yang sungguh kudus. Ya, saya ingin memperjelas bagaimana mungkin itu tidak konsisten gitu loh. Itu aja pertanyaan saya. Silakan dikonfirmasi bahwa apa namanya, teologi yang sekarang berubah ditambah dengan perjamuan itu ada nggak di apa namanya, misa lama yang berabad-abad digunakan. Itu nggak pernah ada. Misa teologi perjamuan itu asalnya dari ibadat Protestan itu. Jadi saya menolak anggapan bahwa misa Novus Ordo menjadi bukti aggiornamento tidak mengubah ajaran gereja. Justru itu menjadi bukti bahwa ajaran gereja karena aggiornamento itu mengubah. Itu saja pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Ya, kepada Bro Katsu, bagaimana untuk menjawab ini? Apakah pertanyaan sudah ditangkap? Sudah. Oke, baik. Sekarang silakan saya berikan kesempatan 7 menit ya, untuk menjawab ya. Ya. Waktu berjalan, ya silakan. Waktu berjalan ketika Anda memberikan jawaban, silakan. Ini yang hadir di layar kaca saudara-saudara ini adalah tulisan dari Didache. Itu dokumen 12 rasul yang menjadi dasar utama misa dan tidak pernah berubah. Pemecahan roti, the broken bread. Itu forma yang digunakan, kata-kata yang digunakan maksudnya itu seperti yang digunakan sekarang. Itu langsung diambil dari Injil. Kemudian ini mengenai anggur sebagai lambang dari darah Kristus. Itu masih ada juga dalam misa zaman sekarang. Nah, untuk memahami misa itu kita mesti memahami juga yang namanya liturgi. Kata-kata liturgi ini. Liturgi itu artinya apa? Kerja bakti. Berarti ada 2 unsur yang bekerja. Unsur yang pertama, unsur ilahi, penjelmaan sabda menjadi manusia. Untuk ayat referensinya silahkan buka sendiri dan baca sendiri. Ini saya berikan. Dan kedua, Kristus yang hadir sendiri sebagai imam dan kurban. Itu ayat referensinya ini. Silahkan dibaca dan dibuka. Kemudian unsur manusiawinya, umat berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tolong diperhatikan, memecahkan roti dan berdoa. Itu terjadi dalam misa zaman sekarang pada bagian liturgi Ekaristi yang dikenal dengan nama konsekrasi. Lanjut. Jadi jelas tidak ada yang dirubah dalam misa Novus Ordo karena 2 unsur ini masih dipertahankan. Dirubahnya di mana? Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bro Katsu. Masih ada waktu sedikit ya, 4 menit. Ya, silakan lanjut. Sudah cukup? Oke. Sekarang kesempatan akan diberikan kepada pihak pro untuk bertanya kepada pihak kontra. Saya kasih waktu 3 menit. Pertanyaan meluncur ketika Anda memberikan statement. Silakan. Oh sorry, memberikan saya mau. Ya, silakan. Saya udah boleh nanya kan ya ini ya? Ya. Oke. Nah, tadi saudara sudah ada singgung masalah buah roh. Oke, saya ikutin gaya penalaran saudara. Buah roh menurut Galatia bab 5 ayat 22, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tolong diperhatikan buah yang terakhir.
karena ini akan saya tanyakan buat saudara. Pada webinar saudara, saudara mengajarkan kita untuk bermetanoia. Pertanyaan saya, roh milik siapa yang mengajarkan metanoia dan buahnya adalah penolakan terhadap magisterium? Harap dicatat. Karena Gereja Katolik mengajarkan metanoia adalah pemeriksaan batin. Tentu mengantar pada pertobatan dan itu sangat khas Katolik. Tapi kalau pertobatan itu tentunya menghasilkan buah yang sesuai dengan buah Roh Kudus yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Itulah Roh Kristus sendiri. Bukankah penolakan terhadap ajaran magisterium itu sendiri sudah bertentangan dengan buah Roh Kudus kesetiaan? Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Oke, terima kasih Bro Katsu. Bagaimana Bro CN? Apakah sudah menangkap pertanyaannya? Oke. Oke. Ya, kurang lebih. Siap nih. Jadi Ya, sekarang sebentar. Oke, sudah siap. Waktu berjalan ketika Anda memberikan jawaban. Silakan. Oke. Jadi kira-kira Katsu ini menanyakan metanoia yang dimaksud dalam webinar yang pernah kita selenggarakan. Metanoia itu kita ambil dari kata metanoia, itu artinya adalah perubahan pikiran. Nah, itu adalah konsep metanoia yang saya gunakan itu bukan hal baru. Keliru sama sekali kalau melihat bahwa metanoia itu sebagai konsep baru seolah-olah itu karangan saya. Enggak, itu justru berasal dari prinsip-prinsip persatuan gereja, persatuan Kristen yang digunakan oleh, bahkan yang disebut di dalam Mortalium Animos, ya, oleh sejak zaman para rasul, prinsipnya seperti itu. Jadi kembali, ya, berubah pikiran. Orang-orang yang keluar dari gereja Kristus, entah itu karena skisma, entah itu karena bidat, ya, atau karena yang hal-hal lain, atau karena apostat segala macam, itu dapat kembali ke dalam gereja Kristus dengan cara bertobat, ya, berubah, memeriksa diri mereka sendiri, apa yang salah yang telah membuat mereka keluar dari gereja, kemudian bertobat dan kembali. Itu jadi tidak ada hal yang aneh dari situ, ya. Buahnya adalah persatuan kembali ke dalam gereja Kristus yang sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus sejak zaman para rasul, bukan persatuan ekumenis yang ada di dalam gereja konsili sekarang ini, di mana persatuan ekumenis tersebut tidak menuntut gereja lain untuk berubah, tetapi gereja Katolik lah yang terus-menerus mengkompromikan ajaran-ajarannya sedemikian rupa sehingga melingkupi juga gereja-gereja lainnya, ya. Jadi justru metanoia itu adalah konsep yang dimiliki oleh gereja Katolik yang sebelum dirusak oleh konsep persatuan ekumenis. Ya, jawaban saya itu aja, ya. Jadi bukan hal baru, ya, bukan hal baru, dan itu sudah merupakan konsep persatuan Kristen yang dimiliki oleh gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan kedua. Konsepnya seperti itu. Yang keluar, siapapun yang keluar, entah itu karena bidat, entah itu karena skismatik, ya, atau karena hal lainnya, mereka harus melepaskan semua kesalahan yang membuat mereka terpisah dari gereja Kristus, sehingga dengan cara demikian mereka dapat kembali, ya. Bukan kita merangkul mereka keluar sehingga dengan mengubah seperti misa Novus Ordo lah segala macam, ya, sehingga mereka bisa dipersatukan dengan cara dialog, dengan cara kompromis. Bukan seperti itu, ya. Itu hanya akan membuat kita gereja Katolik menjadi gereja yang berbeda, seperti yang tadi saya sebut, yang menjadi niat dari Aggiornamento adalah membuat gereja yang berbeda, ya, bukan gereja yang sama yang diwartakan para rasul. Itu sudah terbukti dari pernyataan yang sudah dikonfirmasi oleh Paus Fransiskus sendiri, bahwa memang niatnya adalah membuat gereja yang berbeda. Jadi tidak ada yang aneh dengan metanoia, ya. Buahnya adalah persatuan kembali. Dari metanoia itu persatuan kembali, persatuan yang sejati dalam gereja Kristus tanpa kompromi.
Sekian jawaban saya. Oke, terima kasih Bro CN. Sekarang saya masuk ke putaran ketiga ya kawan-kawan. Di sini putaran ketiga akan dimulai pertanyaan dari pihak yang pro kepada pihak yang kontra selama 3 menit. Sebentar. Ya, betul. Ya, dari pihak yang pro kepada pihak yang kontra selama 3 menit ya. Pertanyaan meluncur, maka waktu akan berjalan. Silakan kepada pihak yang pro. Sedikit tanggapan tadi brother belum menjawab pertanyaan saya karena pertanyaan saya itu roh siapa yang mengajarkan penolakan. Oke, lanjut ke pertanyaan. Berdasarkan kitab suci kita tahu para rasul itu tugasnya mengajar. Bahkan Paulus dan Barnabas di kisah para rasul itu mengajar untuk orang Yunani. Nah, dari situ saya menafsirkan berdasarkan Konsili Vatikan kedua bahwa Paulus berdialog ekumene dengan orang Yunani agar menerima Yesus dan otoritas Roma. Pertanyaan saya, apakah tindakan Paulus sesat? Kalau jawabnya tidak, berarti Konsili Vatikan kedua juga tidak sesat dong, agar kita konsisten. Cukup dijawab ya dan tidak, tidak perlu narasi. Soalnya dari tadi nggak ada data, hanya narasi. Terima kasih pertanyaan saya. Terima kasih Bro Katsu. Ya, silakan untuk pihak yang kontra untuk menjawab pihak yang pro. Waktu berjalan ketika jawaban meluncur. Halo, Bro CN. Oke. Saya ingin menjawab tadi yang katanya belum dijawab ya, soal penolakan magisterium itu buah siapa begitu kan? Mana ada metanoia berhubungan dengan penolakan magisterium? Di mana hubungannya gitu? Ya, metanoia itu kan kita mengajak orang kembali melakukan persatuan Kristen sesuai dengan ajaran Gereja Katolik yang sudah berabad-abad lamanya, bukan yang baru 50 tahun, gitu kan. Jelas itu tidak bertentangan dengan ajaran magisterium gereja, ya. Jadi tidak ada hubungannya antara metanoia dengan magisterium, penentangan terhadap magisterium. Ini logika yang salah, gitu aja. Soal tadi ekumene yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Paulus itu bukan dialog yang sama dengan dialog yang diusulkan oleh Konsili Vatikan kedua. Tidak relevan itu mengkaitkan itu seolah-olah itu adalah dialog yang sama. Itu perlu diteliti lagi, mana ada. Saya jelaskan Konsili Vatikan, dialog yang ada di Konsili Vatikan kedua itu jelas merupakan dialog iman yang menghasilkan kompromi. Ya, dari Novus Ordo itu juga sudah jelas. Ya, sedangkan Paulus itu menolak yang namanya kompromi iman. Ya, itu jelas tidak sama. Ya, jangan disamaratakan. Meskipun sama-sama namanya dialog yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu tidak ada hubungannya dengan kompromi iman. Sementara dialog dalam Konsili Vatikan kedua jelas melibatkan kompromi. Ya, jadi tidak bisa disamakan. Itu aja. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari pihak kontra. Sekarang saya berikan kesempatan pihak kontra untuk bertanya kepada pihak yang pro. Selama 3 menit, waktu berjalan ketika pertanyaan meluncur. Silakan. Saya ingin kembali ke Novus Ordo lagi. Ya. Novus Ordo tadi kan Tatsu selalu mengambil acuan Didache, ya. Didache, ya. Intinya apa yang terjadi di masa para rasul. Ini ciri khas para pendukung konsili untuk mendukung pembaruan konsili. Karena apa yang ada di masa para rasul itu masih sangat mentah, belum berkembang, ya. Baru kemudian berabad-abad itu berkembang sesuai dengan
bimbingan Roh Kudus, catat ya, sesuai dengan bimbingan Roh Kudus, sehingga muncul yang namanya misa Latin tradisional, misa tridentin. Itu adalah proses berkesinambungan ya dari misa Didache tadi ya. Nah, yang kemudian dimatangkan. Nah, yang tidak akan berani dilakukan oleh Katsu, saya yakin tidak akan pernah berani membandingkan antara misa Novus Ordo dengan misa Latin tradisional, karena ini akan jelas nyomplang ya. Yang paling bisa dilakukan adalah mencoba melihat ke Didache, di mana kita tidak pernah tahu misa Didache itu bentuknya seperti apa. Hanya ada catatan-catatan yang sangat mendasar yang kemudian oleh Roh Kudus berkembang berabad-abad ya. Gereja dibimbing dalam oleh Roh Kudus untuk membentuk misa seperti misa Latin tridentin ini. Kalau saudara Katsu mau mengatakan misa aggiornamento itu tidak mengubah, maka dia harus bisa menunjukkan kesinambungan antara misa Latin tradisional dengan misa Novus Ordo ya. Itu yang saya rasa tidak akan mampu dilakukan. Tapi saya tawarkan, siapa tahu Katsu punya ide baru bahwa misa Novus Ordo ini sejalan dengan misa tridentin. Jangan digabungkan dengan Didache yang sudah belasan abad ya. Belasan abad. Kita tidak tahu ya. Misa Didache itu kan di zaman para rasul itu kan berkembang dan berkembangnya itu adalah bimbingan Roh Kudus ya. Jangan lompat ke sana, tapi lihatlah dengan apa yang sudah berkembang dalam bimbingan Roh Kudus ini ya. Kemudian dengan misa baru Novus Ordo ini sejalan nggak ya? Kalau nggak sejalan ya berarti terjadi rupture ya, terjadi pemisahan, tidak ada kesinambungan antara misa Novus Ordo dan misa Latin. Silakan dibuktikan bahwa misa Novus Ordo ini merupakan kesinambungan dari misa Latin yang merupakan kesinambungan tak terputus dari Didache yang tadi dipaparkan. Jangan tiba-tiba ke Didache seolah-olah misa Latin yang merupakan perkembangan dari itu bukan karya Roh Kudus. Salah besar. Ini kan karya Roh Kudus, nggak bisa diabaikan gitu loh. Jadi Ya, jangan habis ambil untuk Prof. Didache. CN, sorry Oke. sudah habis ya. Oke, sekarang gilirannya pihak pro untuk menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh pihak kontra. Sudah menangkap pertanyaannya Bro Katsu sebagai pihak pro? Oke. Ya, waktu 7 menit saya berikan untuk Anda ketika memberikan jawaban, waktu akan berjalan. Silakan. Justru melalui argumen Brother Crusader ini menjadi jelaslah bahwa dia tidak tahu mana yang merupakan pesan inti dari kitab suci. Pada perjamuan malam terakhir itu, apa sih yang Tuhan Yesus katakan untuk kita para muridnya? Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Apa yang harus dikenang? Perjamuannya, pemecahan roti, pengangkatan piala, itu unsur terpenting, brother, yang ditinggalkan oleh Yesus. Bukan unsur-unsur yang lain. Memang secara sejarah itu mengalami penyempurnaan. Tapi kita juga harus kritis kalau penyempurnaan ini harus mengacu sama siapa? Sama Paus kan? Sama orang yang melanjutkan otoritas para rasul. Maka jelas Paus selalu melanjutkan suksesi apostolik ini. Dan sekali lagi, unsur terpenting yang ditinggalkan Yesus tuh hanya 2 itu, brother ya. Dia tidak mengatur harus dalam bahasa Latin, tidak ada kan? Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Peristiwa apa? Peristiwa perjamuan malam ini yang Yesus lakukan bersama para rasul. Itu aja jawaban saya. Cukup, masih ada waktu lagi itu? Cukup, baik. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang kawan-kawan kita akan masuk ke putaran yang keempat. Sebagai putaran terakhir dari tanya jawab ini ya. Sebelum nanti masuk ke pertanyaan dari para pendengar yang menyaksikan video ini. Oke, saya berikan waktu 3 menit untuk saudara
pihak kontra, yakni Crusader Network, untuk bertanya kepada pihak pro. Waktu berjalan ketika pertanyaan Anda meluncur. Silakan. Ya, pertanyaan terakhir berarti Sorry, ini dari pertanyaan dari pihak kontra ya, bukan Oh, dari iya, pihak. Ya, silakan Bro CN. Oke, saya langsung ke intinya aja. Tolong jelaskan ya, bagaimana mungkin Aggiornamento yang jelas-jelas mengatakan melakukan pembaruan kemudian terbukti dalam apa yang tadi saya katakan buah-buahnya itu sudah begitu jelas ya dan konsisten, itu kemudian sebentar tadi apa namanya, sorry saya bisa share screen. Halo moderator, sorry Ya, saya oke, minta di share silakan. dulu ya, saya harus share screen dulu, bentar saya siapkan Oke. dulu ya. Oke, Oke. tunggu dulu bentar. Waktu saya pause dulu. Oke, di pause dulu ya, sebentar saya harus siapkan sesuatu. Ya, waktu akan berjalan lagi ketika Bro CN sudah mulai berstatement atau memberikan pertanyaan lebih lanjut. Oke, saya mau share screen dulu ya. Ya, silakan. Ini udah? Oke. Oke. Nah, ini saya tunjukkan bahwa saya kutipkan ada pernyataan dari Kardinal Joseph Ratzinger yang menanggapi Aggiornamento Konsili Vatikan kedua. Joseph Ratzinger adalah salah satu teolog yang terlibat langsung dalam Konsili Vatikan kedua, dan dia melihat bahwa pada akhirnya memang orang harus mengakui bahwa apa yang dirancang oleh bapak-bapak konsili itu tidak mencapai harapannya ya. Certainly the result of Vatican II seem cruelly opposed to the expectation of everyone ya, beginning with those of Pope John 23rd and then Paul VI. Expected was a new Catholic unity, and instead we have been exposed to dissension, which, to use the word of Paul VI, seem to have gone from self-criticism to self-destruction. Jadi di luar harapan, ternyata harusnya persatuan, ternyata yang terjadi adalah perpecahan. Kemudian juga we find ourselves faced with progressive process of decadence. Kemudian terjadi decadence ya. Kemudian this period was definitely have been unfavorable for the Catholic Church ya. Jadi betul-betul menjadi periode yang merusak. Nah, bagaimana Aggiornamento yang ternyata yang katanya merupakan pembaruan ini bisa mencapai titik yang seperti ini, justru malah memecah belah gereja, kemudian menjadi dekadensi. Itu saja, silakan. Ini pernyataan dari Kardinal Joseph Ratzinger pada tahun 84 ya. Oke, sudah cukup begitu? Itu saja. Oke. Ya, saya pause dulu waktu untuk bertanya. Oke, untuk Bro Katsu sebagai pihak pro, apakah pertanyaannya sudah ditangkap tadi? Jadi Halo? kalau yang Bentar. belum begitu nangkep sih, maksudnya dia jadi result-nya itu kan negatif. Nah, Ya. terus bagaimana pertanyaannya apa gitu? Nah, bagaimana Anda bisa menjelaskan hasil dari Aggiornamento ini ternyata ya menurut Joseph Ratzinger yang kardinal seorang teolog dari yang terlibat langsung ternyata mengalami kegagalan ya. Nah, bagaimana
lebih kepada tanggapan sebetulnya. Bagaimana Anda menanggapi kenyataan ini? Ini pernyataan dari Kardinal Joseph Ratzinger ya, bukan dari siapa-siapa. Oh, jadi Ya. tanggapan saya kan. Nah, kalau Oke. tanggapan saya justru malah Sebentar. Oke. Ya, Sorry, Bro Katsu, saya kasih waktu 7 menit untuk memberikan jawabannya. Waktu berjalan ketika Anda memberikan jawaban. Silakan. Nah, justru melihat hasil itu makin diperkukuh lagi. Kita harus taat sama magisterium. Karena sudah taat sama magisterium masih terjadi ekses-ekses yang tidak sesuai dengan harapan magisterium. Dan diperlukan konsili berikutnya. Nah, dengan kuasa siapa bisa diadakan konsili berikutnya kalau tanpa otoritas yang resmi dari Tuhan sendiri, dalam hal ini melalui pausnya. Justru pernyataan Anda semakin memperkukuh bahwa magisterium itu harus kita pegang erat-erat, harus kita peluk bahkan. Karena nanti dia yang akan mengadakan pembaruan lagi. Tapi kalau Anda sudah mengingkari magisterium, Anda mau berpegang pada siapa? Kan tidak mungkin kan? Tidak nyambung, terputus di situ. Begitu aja tanggapan saya. Oke, terima kasih Bro Katsu. Sudah cukup jawabannya seperti itu? Itu jawaban dari saya begitu. Oke, terima kasih. Sekarang giliran dari yang pro bertanya kepada pihak yang kontra. Saya beri waktu 3 menit. Ya, pertanyaan meluncur, waktu akan berjalan. Silakan, Bro Katsu. Baik, saya untuk pertanyaan terakhir, saya mau bertanya sama brother. Menurut brother, konsili mana saja yang brother tolak? Oleh kalangan Crusader ya secara umum, saya tidak menunjuk pribadi. Konsili mana saja yang oleh kalangan Crusader secara umum ditolak? Terima Cuma kasih. ini itu aja. Cuma itu aja. Ya, konsili Vatikan kedua lah. Sebentar. Bro Katsu belum selesai. Gimana Bro Katsu? Sudah? Udah, itu aja. Pertanyaan saya itu Ya, aja. saya jawab satu kata, konsili Vatikan kedua. Udah selesai. Sudah, Oke. itu aja. Ya udah, saya punya waktu saya banyak. Saya juga menghargai jawaban kan. Oke, baik. Sekarang untuk putaran keempat kita stop dulu dan saatnya kita akan bertanya dari responden pertama ya. Tadi sudah datang Katolik menjawab. Selamat malam Katolik menjawab. Ya. Di sini Anda ingin bertanya. Selamat malam Saudara Katsu Katolik, Crusader Network, Pak Agio dan juga teman-teman di live ya. Kemudian moderator, selamat malam. Apakah diberikan waktu untuk saya berapa menit? Saya berikan kesempatan selama 2 menit untuk Anda bertanya. Anda mau bertanya kepada pihak pro atau kontra? Saya bertanya kepada kontra, kepada CN. Baik, silakan. Waktu berjalan ketika pertanyaan Anda mulai. Silakan. Ya, pertanyaannya adalah Crusader Network selama ini dalam video-videonya mengatakan bahwa kelompoknya adalah kelompok umat pilihan. Maka pertanyaannya, di mana Yesus memberikan kepadamu estafet sehingga kamu menjadi umat pilihan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kamu kelompok umat pilihan, apakah Anda sendiri mengangkat diri Anda sebagai magisterium? Silakan dijawab dan berikan datanya, jangan hanya ngomong asumsi. Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk jawaban dari saya. Sebentar. Jawaban dari saya singkat. Sebentar Bro CN. Oke. Untuk Bro Gea saya turunkan dulu ya. Bro CN sudah nangkap pertanyaannya? Oke. Sudah tangkap. Oke, sekarang jawaban saya 8 menit, silakan. Tolong De Gea carikan di mana saya mengatakan kita adalah umat pilihan, ya. Kata-kata itu ya, jangan kata-kata yang lain. Kata-kata yang dilontarkan oleh De Gea tadi, ya, itu masih tercatat dan akan terekam di sini, ya. Tolong carikan itu di mana saya pernah mengatakan kita adalah umat pilihan. Silakan. Itu saja. Karena saya tidak pernah mengatakan itu, ya. Itu aja. Oke, perlu dijawab lagi sama Katolik menjawab, bagaimana, Bro Ya,
Oke, saya berikan ya. Di video Anda mengatakan bahwa kalian sudah keluar dari kemurtadan gereja Katolik saat ini. Dan kalian adalah umat pilihan karena keluar dari kemurtadan itu. Nah sekarang saya tanya, itu kuasanya dari mana Anda dapat? Yesus memberikan kuasa hanya kepada Petrus dan penerusnya. Magisterium Anda itu dari mana? Tolong jelaskan, jangan hanya mengatakan di mana Anda temukan itu. Anda mengatakan kan gereja Katolik sekarang sudah murtad. Nah sekarang yang benar itu kan Anda. Nah Anda kapan diberikan magisteriumnya oleh Yesus? Kapan? Itu yang dijawab, jangan ada mengatakan mana datanya. Anda yang ngomong kan keluar dari kemurtadan. Jangan hanya mengatakan jawaban saya singkat seperti ini. Data Anda mana yang membuktikan bahwa kalian pilihan keluar dari kemurtadan itu? Mana datanya? Tunjukkan sekarang. Sebentar. Di mana saya Tunjukkan. Nah, sekarang, tunjukkan. Kenapa Anda tidak mengakui gereja Katolik sekarang yang ada Novus Ordo kalau begitu? Oke, sekarang sudah bisa dijawab. Kalau Anda mengatakan Anda tidak keluar dari gereja Katolik, kenapa Anda menolak Novus Ordo yang jelas-jelas ajaran magisterium? Apakah Anda magisterium? Oke, sudah cukup Bro ya itu pertanyaannya. Ya, udah. Oke, sebentar ya. Saya mulai lagi untuk Bro CN berikan jawaban. Kepada Bro CN saya persilahkan. Oke. Tunjukkan di mana dikatakan bahwa menolak Konsili Vatikan kedua, menolak Novus Ordo itu sama dengan keluar dari gereja Katolik. Kalau Anda tidak bisa mengatakan itu, berarti hari ini saya tetap ada di dalam gereja Katolik, tetap setia kepada gereja Katolik yang sah, ya. Itu kalau saya ingin Anda tidak bisa sebentar, nggak ada, ya, Anda tidak bisa tunjukkan. Oke, sudah itu tunjukkan aja? Dulu lah. Oke. Kalau cuma teriak-teriak aja nggak ada gunanya. Oke, Gia, waktumu tinggal 25 detik lagi. Saya berikan kesempatan. Silakan. Oke, saya diberi kesempatan. Ya, 25 detik atau 25 Anda detik ya. selalu bertanya mana. Di dalam video Anda mengatakan bahwa gereja sekarang sudah murtad. Kelompok Anda sudah keluar dari kemurtadan itu. Sekarang Anda tanyakan pada saya mana. Justru saya tanya di mana buktinya gereja sekarang murtad. Dan Anda ada yang terpilih. Kemudian Anda mengatakan, di mana kalau yang menolak konsili adalah seorang yang murtad? Oke, Saya kasih contoh. Waktunya. Terima kasih. Oke, ya sudah cukup. Bro Chen mau menanggapi lagi atau bagaimana? Saya kira ini cuma kesalahan tangkap aja. Yang ditangkap oleh Bro Degia ini kelihatannya kalau misalnya kita menolak bersama-sama dengan gandum, itu aja. Bahwa kita sedang berusaha menjadi gandum, ya itulah yang kita lakukan. Nggak ada keluar dari gereja Katolik, nggak ada. Oke, itu saja? Ya, itu aja. Oke. Sip. Sekarang kita lanjut lagi. Mohon maaf, Bro Degia, saya turunkan dulu. Ya, dari responden kedua, saya akan naikkan. Ya. Selamat malam, Bro Apostolik TV. Selamat malam. Shalom, salve. Shalom. Untuk semua yang ada di room. Oke. Bro Apostolik TV di sini mau bertanya kepada pihak pro atau yang kontra? Saya ingin bertanya ke pihak yang kontra ya. Oke, silakan. Waktu berjalan ketika Anda mulai memberikan pertanyaan. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam pada Daniel, Crusader Network. Ya. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya mereka itu bisa kembali ke gereja Katolik kalau tidak ada dialog atau tidak ada tuntunan, gitu. Kayak gitu, Pak Cen. Sudah itu saja. Oke. Ya, maksudnya kita aja dulu. Oke. Di luar gereja Katolik gitu ya? Apa gereja-gereja apa yang keluar? Ya, Oke. Ya, di luar gereja Katolik, kalau tanpa dialog itu bagaimana cara mengembalikan mereka gitu? Ya. Pada Bro CN saya kasih waktu 8 menit. Silakan. Sudah jelas sekali bahwa di video tentang persatuan Kristen non ekumenisme itu saya membuat suatu mengangkat kembali ajaran persatuan yang diajarkan oleh gereja, bahwa kita mengajak orang kembali, ya. Bagaimana cara kita mengajak orang kembali? Paling cepat, paling gampang, paling mudah, paling efektif adalah dengan memberi contoh bahwa kita melakukan kritik diri, ya.
sekarang ini kebetulan sekali kita mengalami masalah dengan Konsili Vatikan kedua. Ya, kita berani mengkritik Konsili Vatikan kedua, kita akan menjadi contoh bagi gereja-gereja lain bahwa mereka juga harus berani mengkritik diri. Kalau mereka mengkritik diri, mereka akan sampai pada gereja Katolik yang benar, ya. Itu aja, kita dengan berani memberikan contoh, ya, daripada kita berdialog akhirnya yang terjadi kompromi, ya, dan kemudian kita membuat gereja yang berbeda seperti yang dikatakan oleh Yves Congar maupun Paus Fransiskus, akhirnya malah gereja Katolik yang sejati ini tertutup oleh gereja Katolik yang kompromis, gitu kan. Nah, maka kita mengembalikan cara persatuan itu dengan apa yang diajarkan para paus sebelumnya, dengan cara kembali. Kebetulan itu kita sedang punya masalah, kita memberi contoh, memberi teladan bahwa kita juga berani melakukan koreksi diri, kritik diri, ya. Dengan cara kritik diri, orang lain akan mencontoh, ya, baik itu Protestan, Ortodoks, semua akan berani melakukan kritik diri. Kalau mereka melakukan kritik diri, mereka akan kembali kepada gereja Katolik. Karena mereka akan mau tidak mau akan mengkritik apa yang telah membuat mereka terpisah dari gereja Katolik, karena apa yang membuat mereka terpisah itu selalu menjadi kekurangan mereka, selalu, ya. Itulah kalau mereka akan melakukan kritik diri yang sebagaimana yang kita contohkan sendiri, ya, tepat atau lambat, ya, mereka akan kembali bersatu dalam gereja Katolik. Maka kita harus memberi contoh, bukan cuma berdialog, ya. Berdialog akan ada bahaya kompromi, tapi kalau memberi contoh nggak ada bahaya. Kita malah memurnikan diri sendiri. Oke. Ya, silakan, mungkin Bro Apostolik ingin menanggapi atau mau bertanya kembali. Saya kasih waktu, masih ada sisa 18. Saya tanggapi dulu sedikit, ya, Pak. Ya, silakan. Intinya itu harus introspeksi diri, gitu ya, Tahu, ya. Betul, intinya di sana. Lalu faktanya ini, kalau tidak dituntun atau kita tidak berdialog, gitu kan, Tuhan Yesus nyuruh nuntun, kan. Ada domba yang lagi yang harus dituntun juga, gitu. Kalau kita tidak menuntun mereka atau berdialog, faktanya mereka semakin terpecah, gitu. Jadi kita semakin bodoh amat sama mereka, gitu. Biarkan mereka terpecah, itu akhirnya kan jadi, ya, kebinasaan sendiri, gitu. Makanya kan diadakannya dialog ini supaya mereka kembali kita tuntun, gitu, Pak CN. Nah, kalau tadi kita pakai prinsip introspeksi diri, mereka kan semakin terpecah, itu bagaimana, Pak CN? Oke, itu saja, Ya, itu aja, Pak. Apostolik. Oke, silakan Bro CN untuk melanjutkan jawaban dari pertanyaan Bapak Apostolik TV. Bro CN masih ke mute, tadi saya mute dulu, mohon maaf. Ya, silakan Bro CN. Ya. Anda harus punya konsep membedakan antara persatuan dengan cara ekumenis dan persatuan dengan cara metanoia. Metanoia ini sebenarnya kata lainnya juga ecumenism of return. Jadi ecumenism of return, ya. Dalam proses metanoia ini juga ada dialog, ya. Kita berkomunikasi, ya, mengajarkan mereka segala macam. Tetapi intinya adalah kita tidak melakukan kompromi dan kita memberi teladan mereka dengan introspeksi diri. Ini sebenarnya juga dilakukan dulu ketika zaman reformasi, ya. Yaitu ketika Santo Ignatius Loyola itu melakukan kontrareformasi. Kontrareformasi itu adalah intinya mengintrospeksi diri, ya. Itu memberi contoh, ya. Tapi Protestan nggak mau, ya sudah. Nah, kita angkat lagi. Kebetulan sekali kita sedang punya masalah dengan Konsili Vatikan kedua yang merusak gereja, maka kita jadikan itu upaya untuk melakukan memberi teladan gereja-gereja lain dengan mengkritisi Konsili Vatikan kedua sambil kita memurnikan gereja, ya. Lalu tindakan itu akan menjadi contoh bagi gereja-gereja lain agar mereka pun melakukan introspeksi diri dan akhirnya akan kembali bersatu. Itu aja. Kalau soal dialog, yang namanya komunikasi pasti ada komunikasi, tapi bukan dalam arti berkompromi seperti konsep persatuan ekumenis. Persatuan ekumenis itu ada kompromi. Jangan dikatakan tidak ada, itu ada komprominya. Oke, sudah cukup itu saja, Bro Chen? Udah, itu aja. Oke. Bro Apostolik TV, saya masih ada kesempatan 53 detik apabila ingin menanggapi atau bertanya lagi, atau sudah cukup?
Oke, berarti ada dialog juga di Konsili Vatikan II, itu benar juga ya. Kita berdialog juga sama mereka untuk menuntun mereka supaya kembali ke gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Salah. Apostolic. Ya tadi kan ada dialog. Bentar Pak CN. Bukan. Oke. Silakan. Ya berarti tadi kan Pak CN ada dialog juga ya kan tadi bilangnya gitu. Ya berarti intinya kita harus ngajarin mereka, kita tuntun mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka introspeksi diri. Gitu loh. Ujung-ujungnya kalau kita membiarkan mereka introspeksi diri terus, bakal terpecah terus mereka gitu. Itu aja, Pak. Oke. Ya, Pak. Turunkan Oke, saya. saya Makasih ya, tanggapi sedikit ya. makasih dulu. Oke. Pak Daniel, makasih ya. Oke, silakan Bro CN untuk menjawab dari Apostol. Ya, oke. Jadi masih ada ketidakmampuan memahami perbedaan antara konsep metanoia yang diajarkan oleh gereja sejak zaman Ignatius Loyola, kemudian Konsili Florence ya. Itu konsepnya adalah sama dengan metanoia sebetulnya ya, dengan ekumenisme yang mengandalkan dialog kompromis gitu. Kalau soal komunikasi pasti adalah bagaimana kita mengajak mereka, mungkin kita juga mengajarkan, tapi seperti yang dikatakan Injil, cabut dulu balok di matamu sebelum kita mencabut di mata serumbar di mata orang. Artinya kita harus mengkritisi diri sendiri, dengan demikian menjadi contoh bagi orang lain. Kalau kita sudah mengkritisi diri sendiri, kalau kita mengkritik orang lain, kritikan kita akan menjadi objektif karena kita lebih dahulu mengkritik diri sendiri. Itu yang menjadi inti dari konsep metanoia. Sudah dilakukan kok zaman Ignatius Loyola, itu kan intinya mencoba melakukan kontrareformasi dengan memperbarui semangat spiritualitas gereja. Nah, itu yang ingin kita angkat lagi. Cuma istilahnya aja mungkin sekarang metanoia gitu ya. Tapi intinya sama dengan apa yang dilakukan oleh Ignatius Loyola ya. Persatuan tanpa ekumenisme, persatuan tanpa kompromi. Oke, itu aja. Oke. Baik, sekarang kesempatan untuk bertanya saya berikan kepada pihak yang kontra terlebih dahulu ya, untuk bertanya kepada pihak yang pro. Di sini sudah ada yang datang lagi, Bapak Suto Wijoyo, selamat malam. Ini saya mau tanya kepada yang kontra, kalau yang pro saya enggak. Kalau gitu nanti ya, apa-apa. Saya turunkan dulu, tunggu. Oke, kita cari yang pihak kontra dulu ya, supaya berimbang. Ya, selamat malam dengan Bapak atau Ibu Yohana nih. Halo? Iya. Oke, ini dari Ibu Yohana mau bertanya kepada pihak yang pro atau yang kontra? Saya sebenarnya mau yang ke kontra sih, Pak. Oke, nanti ya. Oke. Ya. Buat teman-teman yang sudah ada di dalam room, bagi yang ingin bertanya kepada pihak yang pro, saya akan prioritaskan terlebih dahulu. Bagi yang tidak, sudah tidak ada kesempatan lagi, jadi mohon turun dulu sementara ya, supaya ruangannya bisa diisi sama pihak yang ingin bertanya kepada pihak yang pro. Oke, silakan Pak Dwi Haryanto mau bertanya kepada pihak pro atau kontra? Saya akan bertanya sama pihak pro ya. Oke. Untuk apa? Sebentar. Oke. Saya kasih waktu Anda 2 menit ya. Nanti pihak pro, dalam hal ini Bro Katsu yang akan menjawabnya. Saya kasih waktu Pak Dwi Haryanto untuk memberikan pertanyaan selama 2 menit. Oke, terima kasih. Sudah bisa bertanya? Ya, silakan. Oke, Bro Katsu, untuk apa melanjutkan perdebatan ini? Karena sudah jelas-jelas siapapun yang menentang yang namanya konsili atau magisterium itu menempelkan kutuk pada dirinya. Buat apa kita susah-susah debat panjang lebar, walaupun sudah ditampilkan data, dia akan tetap memelintir semua ya data-data tersebut dengan kehendak brutalnya, pikiran asumsi brutalnya. Buat apa dilanjutkan? Itu saja pertanyaan saya. Tolong dijawab Bro Katsu. Oke, terima kasih dari Pak Dwi Haryanto. Oke, untuk Bro Katsu, saya berikan kesempatan selama 8 menit untuk memberikan jawabannya. Waktu berjalan ketika Anda memberikan jawabannya. Silakan. Udah boleh menjawab? Silakan. Ya, jadi perdebatan ini tetap harus dilanjutkan karena
Yesus pun tidak pernah menyerah terhadap domba yang hilang yang satu itu. Dia saudara kita seiman, kita harus tetap berusaha meyakinkan dia bahwa yang dia lakukan salah. Itu saja, Bro Ya, Katsu. Masih ada waktu. silakan. Bagaimana? Oke, Udah itu baik. dulu dari saya. Oke, Oke. Pak Dwi silakan. Ya, dianggap katakanlah CN ini domba yang hilang ya. Domba dari mana? Sedangkan dia sendiri jelas-jelas penentang daripada magisterium. Tentunya itu bukan salah satu kumpulan domba yang memang dari Bapak Gereja itu sendiri atau magisterium itu sendiri. Biarkan aja dia dengan pikiran asumsi brutalnya dia. Biarkan, itu kehendaknya, karena iblis ya, manusia itu berasal dari tanah, debu tanah. Allah Bapa menyatakan diambilnya debu tanah lalu ditiupkan rohnya. Nah, terus ada lagi di Kejadian berapa itu, 13 kalau tidak salah itu ya, engkau berjalan dengan perutmu, makananmu adalah debu tanah. Nah, jelas di sini. Siapapun yang sudah menjadi makanannya, siap santapan daripada si ular tua tersebut, ya, Satan, ya, tidak akan melepaskan makanannya ini. Jadi pikiran asumsi brutal itu dari dasar kebencian, Bung Katsu. Itu saja. Sekali lagi, domba dari kumpulan domba mana? Kan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, silakan Bro Katsu untuk memberikan jawaban. Saya sudah boleh jawab. Silakan. Ya, tanggapan saya tetap sama. Yesus itu datang untuk orang yang berdosa. Kita semua di sini juga kan manusia berdosa. Jadi tetap dalam tataran tertentu saya menghendaki saudara kita itu kembali ke pangkuan Gereja Katolik. Banyak kok teladan orang kudus yang mendoakan orang yang berdosa. Memang waktunya tidak mudah, tidak cepat, tapi bukan berarti juga kita harus menyerah. Itu saja tanggapan dari saya. Oke, terima kasih. Tadi giliran Pak Dwi sudah. Sekarang oke, ini ada dari Ibu Yohana katanya mau bertanya kepada pihak yang pro begitu ya. Saya kasih waktu 2 menit. Begitu Ibu Yohana mau bertanya kepada pihak pro? Ya, betul Oke. sekali, Pak. Ya. Saya beri waktu 2 menit. Waktu berjalan ketika Anda memberikan pertanyaan. Silakan. Ya, terima kasih untuk moderator dan terima kasih juga untuk dua narasumber ya. Ya. Ini saya mau bertanya kepada pihak pro ya. Apakah menurut gereja Agio Narmento itu udah sangat-sangat memuaskan dan sangat-sangat terbutuhi untuk kita jemaat kekristenan di Indonesia khususnya, Pak Katsu? Silahkan tolong dijawab. Oke. Silakan Bro Katsu, saya kasih waktu 8 menit. Ya, jadi kalau kita analisa secara objektif memang Aggiornamento atau ajaran sebagai prinsip itu kan harapan yang ideal, pasti belum sampai. Ke titik idealnya itu saya akuin belum sampai, masih dalam proses perjuangan. Begitu. Terus bagian kedua pertanyaan saya agak lupa Pak BPC. Oke, silakan Sista Yohana. Ya. Jadi apakah itu sudah memenuhi kebutuhan gereja? Ya seperti kita pada jemaat sekarang, itu apakah sudah terpenuhi Aggiornamentonya atau benar-benar udah tepat gitu Pak Katsu? Silahkan. Untuk Silakan, kondisi Bro Katsu. sekarang ya. Ya, saya udah boleh jawab? Ya. Ya. Seperti yang udah saya ungkapkan, memang belum terpenuhi secara sepenuhnya dalam konteks gereja di Indonesia, tapi kita perlu melihat juga ya kayak pertemuan terakhir
para uskup dengan Kementerian Agama. Itu ada kemajuan-kemajuan yang diperoleh. Gitu. Bahwa akan hari raya wafat Isa Al-Masih itu akan diubah jadi hari wafat Tuhan Yesus. Kemudian Menteri Agama kita bersedia untuk pergi ke Vatikan dan mengundang Bapak Paus Fransiskus untuk hadir ke Indonesia. Jadi memang kalau secara global kita tidak bisa mengatakan secara definitif, tapi kita lihat pergerakannya. Kemajuannya itu pasti bertahap. Itu sudah terbukti dari sejarah gereja juga. Perjalanan sejarah gereja itu sudah membuktikan bahwa gereja ini selalu berkembang. Tapi yang mau saya tekankan adalah tokoh-tokoh pembaharuan gereja itu pasti berasal dari kalangan yang taat magisterium. Tidak ada orang yang menolak magisterium itu menjadi pembaharu gereja, juga saya tekankan di sini. Sekalian, jadi jelas. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Bro Katsu. Silakan untuk Ibu Yohana sudah cukup? Kalau bisa saya habiskan aja 1 menitnya, Pak. Oke, Yang beberapa silakan. pertanyaan. Ya. Jadi sesuai dengan jawaban dari Bapak tadi ya, anggap saja saya ini adalah Katolik yang awam, tidak mengerti bagaimana jalannya Konsili Vatikan kedua itu, Pak. Saya mau bertanya begini, Pak ya. Untuk apa sih dilakukannya Konsili Vatikan kedua? Toh pada akhirnya banyak juga terjadi perpecahan, Pak Katsu. Apakah Konsili Vatikan kedua itu begitu sangat penting sehingga memang benar-benar harus terlaksana dan harus memiliki hasil dari konsili tersebut, Pak? Silahkan dijelaskan dari data gereja. Oke, cukup? Ya, silakan Bro Katsu. Ya, udah boleh jawab? Ya. Nah, oke. Kalau prosesnya sendiri kan masa persidangannya berlangsung 4 kali. Jadi itu awalnya itu dikumpulkan dulu permasalahan-permasalahan yang sedang beredar di kalangan gereja Katolik seluruh dunia. Begitu. Kemudian kita perlu ingat juga Konsili Vatikan ke-1 itu terputus karena perang Prancis Prusia. Gitu, dan itu prematur lah, selesai Konsili Vatikan pertama itu selesai dalam waktu prematur. Gitu. Dan sekalian menjawab yang tadi di live chat saya sempat ada lihat, jadi sebenarnya Konsili Vatikan kedua ini menghasilkan dulu yang namanya konstitusi dogmatis. Dei Verbum, Wahyu Ilahi, Lumen Gentium mengenai gereja, yang ketiga Sacrosanctum mengenai liturgi suci. Baru dari situ memang keluar turunannya dokumennya yang bersifat pastoral. Jadi kalau dikatakan tidak dogmatis salah ya. Ada 3 dokumen yang dogmatis dari Konsili Vatikan kedua. Itu 3 yang sudah saya sebut tadi. Dei Verbum, Wahyu Ilahi. 1, kedua Lumen Gentium, ketiga Sacrosanctum. Tentang liturgi suci. Nah, terus melanjutkan penjelasan untuk saudara kita, Yohana. Jadi dalam masa proses persidangan itu kan terjadi komunikasi itu, dihadirkan permasalahan yang berkembang, kemudian nanti tiap-tiap dari sinode yang hadir itu akan memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan. Nah, kemudian tanggapan permasalahan ini nanti akan diterima dari sisi Vatikan dan nanti dipelajari. Baru nanti jadinya dokumen yang seperti kita lihat. Itu kerja keras dari yang namanya Kongregasi Ajaran Iman. Untuk merumuskan pendapat yang berbeda-beda itu, diolah, disintesis, dijadikan satu, dihasilkan menjadi dokumen yang kita lihat sekarang. Itu penjelasan dari saya. Oke. Bu Yohana, bagaimana kira-kira mau menghabiskan waktu 43 detik lagi? Ya, saya habiskan saja Pak, nanti ditanggapin oleh Pak Katsu. Ya, silakan. Ya, menurut dari jawaban Bapak tadi, saya menangkap begini ya. Ternyata Konsili Vatikan kedua ini juga bukan sembarang hanya karena keinginan Paus ya.
Berarti bukan hanya keinginan satu oknum saja untuk melakukan konsili ini. Ternyata memang ada kerinduan ya dari gereja Katolik sendiri untuk merangkul gitu ya, di luar dari gereja Katolik. Karena begini, saya menilik begini, entah ini benar atau tidak, sesuai dengan Konsili Vatikan kedua, saya mengutip di surat 1 Korintus 1:10, katanya begini, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia Ya, sekata dan jangan waktu ada... habis. Ya, baiklah. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Silakan Bro Katsu, mau diberikan tanggapannya? Oh, itu saya nangkep kalau yang dari Sis Yohana itu kan 1 Korintus yang mengenai perpecahan di kalangan jemaat kan. Gitu loh. Ya, jadi melalui konsili itu justru kalau kita runut ke sejarah itu dimulai dari zamannya Paus Pius XI. Dalam Mortalium Annos, dia itu membahas kesatuan secara organis. Versi yang saya pakai versi Vatikan.ca ya, Mortalium Annosnya. Jadi mungkin nanti kalau ada Mortalium Annos versi lain bisa diinikan gitu. Kalau di Mortalium Annos itu Paus Pius XI masih membahas kesatuan secara organis tapi fisik, gereja yang kelihatan. Nanti Paus Pius ke-12 Mistisi Corporis Christi, dia menggambarkan kesatuan itu sudah intrinsik, pneumatik. Dia pakai gambarannya Santo Paulus. Nah, kedua pandangan ini direfleksikan ulang dan coba diwujud nyatakan oleh Vatikan kedua itulah. Maka keluarlah ajaran ekumene. Dan perlu diingat bahwa dialog yang diinginkan oleh Konsili Vatikan kedua itu dialog yang dengan setia pada ajaran moral. Itu jadi harus dibaca baik-baik ya. UR nomor 11 itu ada. Dialog itu saya minta tolong sekalian diangkat deh Pak, sebentar. Ini karena udah terlanjur masuk ekumene, saya minta tolong diangkat ya Pak. Ya, share screen-nya ini tolong dia. ditampilkan Ya, ini dulu. saya lagi kirim ya. Oke. Di sana udah belum? Nah, nih. Sudah. Oke, siap. Jadi itu Ya. sebenarnya sudah dimulai dari Paus Pius XI. Perhatikan ya, Paus Pius XI mengutus biara Benediktin di Seveton, Prancis, dan ini saya susah bacanya, Niederaltaich. Nah, untuk mencapai kesatuan antara gereja-gereja Kristen, terutama pentinglah agar gereja-gereja itu saling mengenal dan saling mencintai. Jadi tidak mungkin tanpa dialog ya. Begitu. Cukup? Nanti tunggu, saya mau tunjukkan yang UR 11-nya nih. Dialog ekumenis para teolog Katolik harus setia sepenuhnya terhadap ajaran gereja. Bukan dialog kompromi, saya bantah pendapat Anda. Yang mengatakan dialog dari Konsili Vatikan kedua adalah dialog yang kompromi. Ini, bukti jelas, ditulis di UR nomor 11. Begitu. Tanggapan saya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bro Katsu dan Bro Crusader. Sebenarnya ini masih ada lagi yang ingin bertanya gitu ya, cukup banyak begitu. Saya mau berikan kesempatan kepada Bro Katsu ataupun Crusader, bagaimana apakah kita bisa tambah satu orang saja dari masing-masing pihak untuk yang bertanya kepada pro ataupun yang kontra, begitu? Boleh ataukah tidak? Kalau tidak saya langsung closing statement saja. Bagaimana brother? Itu kita kan di sini ini aja gitu, kita rembuk bersama lah. Ya, silakan Bro Crusader Network, mungkin ada tanggapan? Mau ditambah lagi nggak 1 atau 2 atau bagaimana? Atau sudah cukup? Boleh silakan. Berapa? 1 atau 2? 1 aja. Satu aja lah. Oke, 1. Oke, sekarang saya kasih 1 kesempatan untuk para penanya yang ada di sini ya. Untuk ke pihak yang pro dan 1 untuk pihak yang kontra. Oke, saya mulai dari Pak Stefan dulu. Selamat malam Pak Stefan. Ya, halo, selamat malam. Oke, Pak Stefan ini mau bertanya kepada pihak yang pro atau yang kontra? Saya mau bertanya kepada pihak yang pro.
Oke, pihak yang pro, sebentar saya setting dulu waktunya. Untuk ke pihak yang pro, ya silakan ke Pak Stefan, saya kasih waktu 2 menit. Yap. Oke, so tadi sebenarnya sudah dijawab sedikit oleh pihak pro dari pertanyaan saya di komentar sih mengenai apakah Konsili Vatikan kedua merupakan pastoral council atau merupakan konsili dogmatis. Dan tadi sedikit dijawab bahwa ya Konsili Vatikan kedua mengeluarkan 3 dokumen yang dikatakan merupakan dokumen dogmatis, tetapi dari situ tidak bisa disimpulkan bahwa Konsili Vatikan kedua merupakan konsili dogmatis karena dari Paus ke-6 dan juga John Paul ke-23 juga dikatakan bahwa dari awal pidato pembukaan dikatakan bahwa Konsili Vatikan kedua tidak menginginkan untuk memberikan definisi dogma yang baru, juga tidak mau mengeluarkan pernyataan yang menolak ajaran-ajaran yang saat itu sudah terjadi. Nah, bagaimana pendapat dari pihak pro? Karena kalau misalkan Konsili Vatikan kedua bukan merupakan konsili dogmatis, maka dia tidak dilindungi oleh infallible, sehingga pengajaran yang terdapat yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan kedua bisa saja salah. Oke. Ya, sorry. Saya setting lagi tadi masih ada beberapa detik. 40 detik lah ya. Oke, sure. Cheers. Sebentar. Sebentar ya. Kok hilang? Ya udah, masih 38 detik, nanti tolong ingatkan. Sekarang kepada pihak pro silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Stefan. Jadi saya simpulkan pertanyaan Pak Stefan mengarah kepada infalibilitasnya Konsili Vatikan kedua lah ya Pak ya. Begitu. Benar atau tidak dulu saya tanya sebelum Silakan saya Pak Stefan. tanggapi. Iya. Iya. Oke. Jadi untuk diketahui juga secara umum, kalau yang sudah namanya konsili ekumenis yang diundang oleh Paus, jadi yang harus diingat juga infalibilitas itu pertama-tama melekat pada pribadi Pausnya yang mengundangkan konsili. Jadi infalibilitas itu mengikat pertama-tama pada pribadi Paus. Kedua, dia mengundangkan konsili ekumenis ini. Ya, sampai situ dulu. Nah, sifat keputusan konsili ekumenis itu selalu meliputi 3 hal kan. Ex cathedra mengenai ajaran iman dan moral walaupun sifatnya lebih pastoral. Pastoral ini sifat ya Pak ya. Tapi ajarannya itu bersifat ajaran iman dan moral. Itu harus dibedakan dengan baik. Dan ketiga, mengikat seluruh gereja universal, maka ini tetap infallible. Dan itu nanti ditunjang oleh forma yang digunakan pada pengesahan dokumen. Saya bacakan salah satunya, itu mengenai pengesahan Dei Verbum. Semua itu dan setiap hal yang dinyatakan dalam konstitusi ini berkenan kepada para Bapak Konsili Suci. Adapun kami atas kekuasaan rasuli, itu yang saya bilang tadi, ex cathedra, kekuasaan rasuli, yang oleh Kristus diserahkan kepada kami. Dalam Roh Kudus, ingat, dia mengajar sudah dalam Roh Kudus. Menyetujui, memutuskan, dan menetapkan semua itu bersama dengan para Bapa yang terhormat. Bersama dengan para Bapa yang terhormat ini mengungkapkan kesatuan dia dengan uskup-uskup yang hadir. Kolegium episkopalnya di bawah. Gitu. Inilah yang membentuk infalibelnya nanti. Lagi pula memerintahkan agar segala sesuatu yang dengan demikian telah ditetapkan dalam konsili dimaklumkan secara resmi demi kemuliaan Allah. Itu forma yang digunakan udah seperti itu bentuknya Pak.
Jadi Cukup? tidak semata-mata disahkan secara dokumen doang, Pak, yang mau saya tunjukkan. Disahkannya dalam kuasa mengajar Roh Kudus. Jadi kalau menolak ajaran konsili secara tidak langsung menolak Roh Kudus. Begitu. Oke. Silakan untuk Pak Stefan mau menanggapi, masih ada sisa 39 detik. Ya, cuma mau menanggapi mengenai tadi pernyataan bahwa infallible itu apa namanya terikat kepada pribadi Paus. Well, that's not really true actually, karena dia infallible kalau misalkan dia ter-attach kepada pribadi Paus, maka semua yang dikatakan Paus itu merupakan suatu dogma yang that's clearly not true. Ya. Ya, itu saja. Yup. Oke. Silakan Bro Katsu mau menanggapi. Bapak jangan lupa yang tadi tiga hal yang saya bilang, tapi ya itu harus dilakukan ex cathedra mengenai ajaran iman dan moral dan diberlakukan untuk seluruh gereja. Ini mengacu pada keputusan Konsili Vatikan I Pastor Aeternus dan diulang di Vatikan kedua Lumen Gentium artikel 25 kalau mau baca. Begitu. 3 unsur ini juga harus dipenuhi, Pak. Ya, begitu aja tanggapan dari saya. Oke, ini masih ada sisa 7 detik. Pak Stefan, mau dihabiskan? No, it's okay. Thank you. Oke, ya silakan saya turunkan dulu ya. Ya. Oke, saya naikkan satu lagi untuk Perisai Roma. Sebentar, saya harus edit dulu ininya. Second-nya. Saya kasih kesempatan 2 menit ya. Untuk bertanya kepada pihak kontra ya. Sorry. Ya. Oke, silakan Bapak Perisai Roma untuk memberikan pertanyaan kepada pihak kontra. Waktu berjalan ketika Anda baik, terima kasih. Ya, silakan. Ya, oke. Baik, salve untuk kita sekalian. Jadi saya langsung mau bertanya kepada pihak kontra Konsili Vatikan kedua, dalam hal ini mau menolak aggiornamento. Nah, saya mau bertanya, yang mana pihak kontra ini masih menyandang gelar Katolik tradisional yang berkeyakinan bahwa jika suatu konsili itu bersifat pastoral, otomatis konsili itu tidaklah infalibel. Pertanyaan saya, tunjukkan kepada saya atau kepada kami secara telak di hadapan publik ini terdapat dasar apostolik, baik berupa tulisan pengajaran maupun fakta historis yang membuktikan bahwa setiap yang bersifat pastoral dari Gereja Roma itu pasti ditolak atau tidak ditaati. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, kepada Bro Crusader selaku yang pihak kontra, saya berikan kesempatan 8 menit untuk menjawabnya. Silakan, Bro Crusader Network, tolong dibuka mic-nya. Ya. Mungkin pertanyaannya logikanya keliru ya. Jadi seolah-olah setiap yang pastoral itu harus tidak ditaati. Salah. Konsili yang pastoral di sini yang saya maksud di sini adalah tidak memiliki infalibilitas seperti yang dikatakan dalam Konsili Vatikan kedua itu Paus Yohanes 23 sudah mengatakan ini pastoral, Paus Paulus 6 juga mengatakan ini pastoral dan juga tidak memiliki karunia infalibilitas. Itu jelas. Jadi bukan karena pastoralnya saya tolak, tapi karena di dalamnya mengandung kekeliruan. Kekeliruan itu dimungkinkan karena konsili ini hanyalah pastoral. Jadi logikanya keliru. Jadi penanya tadi logikanya keliru. Itu aja. Yang ditolak bukan karena itu pastoral, enggak. Karena itu mengandung kekeliruan. Kekeliruan itu kenapa? Karena konsili ini pastoral. Pastoral tidak memiliki infalibilitas, maka ada kemungkinan kekeliruan. Kekeliruan itulah yang saya tolak. Bukan hanya karena itu pastoral, enggak. Pas konsili pastoral kalau tidak mengandung kekeliruan ya saya terima, begitu. Itu aja. Oke. Baik, kepada Perisai Roma masih ada sisa waktu 1 menit 17 detik. Ya, oke. Silakan. Ya, jadi saya langsung mau menanggapi. Ya,
Jadi saya langsung menanggapi ya. Pertama-tama ini jawaban yang remeh-temeh dan tidak fair. Mengapa? Bukan logika saya yang salah, karena saya bertolak dari logika Anda yang inkonsistensi. Pertama, Anda mendasarkan diri pada sifat pastoralnya. Kedua, Anda menambahkan satu premis lain bahwa itu bersifat kekeliruan. Sehingga yang ditolak di sini ialah soal dia tidak bersifat infalibel. Nah, pertama, tidak ada satu kekeliruan yang didasarkan pada patokan yang subjektivisme. Harus ada patokan yang objektif. Disitulah aggiornamento akan diuji, bukan hanya berdasarkan subjektivisme Anda dalam posisi sebagai kontra. Nah, kedua, Anda mendasarkan diri bahwa konsili ini tidak infalibel terhadap tulisan-tulisan yang sesungguhnya tidak infalibel. Hanya merupakan bagian ucapan paus atau Bapak Suci di salah satu audiensi mereka. Ucapan para paus ketika mengatakan konsili ini tidaklah infalibel itu juga sesungguhnya tidaklah infalibel karena diucapkan di salah satu forum yang tidak didasarkan pada ex katedra atau di dalam kolegialitasnya dengan para uskup. Maka tunjukkan kepada saya bahwa ada dasar yang didasarkan pada ex katedra di mana Bapak Suci berbicara dengan atas nama para uskupnya yang mengatakan suatu konsili yang bersifat pastoral itu tidaklah infalibel. Waktu habis. Terima kasih Perisai Roma. Saya turunkan dulu. Silakan kepada Bro CN untuk memberikan tanggapan kepada statement tadi. Silakan. Bro CN, tolong dibuka mute-nya. Oke, saya akan bertanya dengan logika yang sama. Saya tanyakan di mana secara ex katedra Konsili Vatikan kedua dikatakan infalibel. Itu aja. Nggak ada kan? Nggak ada sama sekali. Jadi secara ex katedra, secara resmi tidak pernah dikatakan Konsili Vatikan kedua ini bersifat infalibel. Tidak pernah ada dokumen resmi yang mengatakan demikian. Itu aja jawaban saya. Oke. Baik, terima kasih untuk penanya dari responden. Saya rasa sudah cukup. Jadi sekarang kita akan masuk ke putaran terakhir yaitu closing statement. Ya, di sini dari pihak kontra saya berikan kesempatan terlebih dahulu selama 10 menit. Pada Bro CN, saya persilahkan. Closing statement saya ya. Jadi saya kira di sini tadi kekeliruan mendasar dari Katsu adalah tidak memahami apa itu infalibel, ya karunia infalibel yang dimiliki oleh Paus ya. Paus itu memang memiliki infalibilitas kalau dia mengatakan sesuatu ex katedra. Tapi satu lagi yang lupa dikatakan oleh yang dikatakan dan ini sangat penting yaitu kuasa infalibel itu tidak berlaku untuk hal-hal baru, ya, termasuk misalnya ekumenisme, ya, kolegialitas, itu hal-hal baru yang ada di Konsili Vatikan kedua, ya, atau juga kebebasan beragama, itu hal-hal baru yang ada di dalam Konsili Vatikan kedua yang membuatnya tidak mungkin infalibel. Saya akan angkat di sini, tolong di-share ya. Silakan. Bisa. Silakan, angkat share screen-nya. Oke. Ya, saya jalankan lagi waktunya setelah Anda mulai berstatement. Oke, ini ya. Ini dari Konsili Vatikan pertama tentang infalibilitas Paus. Terlihat ya teksnya ya. Ya. Halo? Ya, terlihat Pak. Silakan. Ya. Moderator bisa dilihat ini? Bisa. Teksnya? Ya. Oke. Ya. For the Holy Spirit was not promised to the successor of Peter that by his revelation they might make known new doctrine. Jadi tidak boleh ada doktrin baru di dalam pernyataan infalibel. Jadi kalau misalnya Konsili Vatikan kedua memiliki hal baru seperti ekumenisme, ya, kemudian kolegialitas, kemudian juga kebebasan beragama, maka itu membuat konsili tersebut tidak infalibel. Juga aggiornamento, termasuk aggiornamento itu hal baru. Jadi itu sendiri sudah tidak bisa dimasukkan ke dalam kuasa infalibel, baik itu kuasa infalibel Paus dan Magisterium. Dan Magisterium itu tidak punya kuasa infalibel loh. Tidak ada, saya tidak pernah menjumpai dokumen gereja yang mengatakan Magisterium itu punya infalibel, nggak
nggak ada sama sekali. Baru Konsili Vatikan kedua lah kemudian dimunculkan seolah-olah paus infalibel, magisterium juga punya infalibilitas, padahal itu tidak pernah ada. Ya, itu. Kemudian juga saya ingin mengangkat bahwa salah satu buah dari aggiornamento itu, ini yang baru saya terima tadi, ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini terlihat ya, ini dari Keuskupan Agung Semarang, ya, bikin suatu kegiatan Catholic Youth Revival, ya, seksi hot and holy. Nah, ini kan kultur daging semua ini. Ini bagaimana bisa masuk ke sini? Jawabannya satu, ini adalah buah-buah dari aggiornamento, pembaruan gereja yang salah kaprah. Ini baru akan muncul nanti tanggal 27 Juni acaranya, tapi ini sudah menggambarkan betapa aggiornamento itu merusak gereja Katolik begitu parah, ya, karena pembaruannya membuat gereja Katolik lepas dari apa yang telah diajarkan oleh para rasul. Padahal jelas di Galatia bab 1 ayat 8 sampai 9 Rasul Paulus itu mengutuk siapapun yang mengajarkan hal berbeda daripada apa yang diajarkan oleh gereja para rasul sebelumnya. Artinya tidak diperkenankan gereja Katolik membuat suatu ajaran yang baru, ya, demi mengikuti zaman, ya. Yang harus dilakukan adalah mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh para rasul. Kalau tujuannya adalah untuk menanggapi zaman yang berubah, harusnya bukan mengikuti zaman, tetapi menanggapi perubahan zaman. Itulah yang harus dilakukan. Tetapi Konsili Vatikan kedua menawarkan hal yang salah, yaitu mengikuti perubahan zaman. Artinya dengan demikian Konsili Vatikan kedua telah membuat ajaran gereja Katolik menjadi bersifat relatif dan terus-menerus berubah akibat perubahan zaman. Ini yang keliru dari aggiornamento, ya. Kalau dibilang gereja Katolik akan setia, ini buktinya apa, ya? Ini yang mengadakan adalah Keuskupan Agung Semarang, ya, seksi hot and holy. Begitu di sini begitu tergambar semangat kedagingan yang sudah merasuk ke dalam gereja Katolik, dan ini ditawarkan pada kaum muda, ya, luar biasa sekali. Inilah gambaran aggiornamento yang akhirnya sekarang membuat gereja kita menjadi jauh berbeda daripada apa yang diwariskan oleh para rasul dan para bapak-bapak gereja yang setia, ya. Jadi seperti apa yang saya sebutkan di penutupan opening statement awal, bahwa kalau para pendukung Konsili Vatikan kedua mengatakan didukung oleh Paus Yohanes 23, Paus Paulus 6, Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus, Paus Fransiskus, dan seluruh magisterium saat ini, yaitu para uskupnya, maka saya didukung oleh apa yang penolakan terhadap Konsili Vatikan kedua, penolakan terhadap aggiornamento didukung oleh Paus Pius ke-12, Paus Pius ke-11, ya, Paus Leo ke-13, Paus Santo Pius ke-5, dan seterusnya, Santo Thomas Aquinas, Santo Agustinus, Santo Athanasius, bahkan Rasul Petrus, Rasul Paulus, ya, itu semua mendukung ajaran gereja yang tetap dan tidak berubah sampai akhir zaman, ya. Jadi itu saja dari saya, closing statementnya, dengan bukti di sini ada pengumuman acara yang diadakan oleh Keuskupan Agung Semarang yang berjudul Seksi Hot and Holy, ya. Ini telah menjadi bukti telak bahwa aggiornamento telah membawa gereja pada arah yang salah. Sekian dari saya. Terima kasih. Itu saja. Halo.
Oke, terima kasih Bro CN untuk closing statement-nya. Sekarang saya berikan kepada Bro Katsu selama 10 menit untuk memberikan closing statement. Pernyataan meluncur, waktu akan berjalan. Silakan. Halo Bro Katsu. Halo Bro Katsu. Sebentar. Oke. Ya, saya tanggapi sedikit dulu yang tadi bagian awal. Yang dilakukan Konsili Vatikan kedua bukan hal baru. Tadi saya udah tunjukkan ya. Dari Mortalium Annos Paus Pius XI, lanjut ke Mystici Corporis Christi Paus Pius XII, direfleksikan ulang oleh Konsili Vatikan kedua. Itulah ajarannya. Kesatuan yang organis, kemudian kesatuan yang pneumatik, dan kemudian coba dinyatakan dalam bentuk pastoral. Perjalanannya begitu, saling terangkai. Kemudian kesimpulan saya, argumentasi yang dibangun oleh pihak Crusader sejauh saya lihat lebih bersifat kesesatan berpikir karena menggeneralisasi serta mencampur adukan dua hal yang berbeda menjadi satu. Apa itu dua hal? Prinsip dengan cara. Prinsip itu ajaran inti, cara praktek hidup. Cara hidup bisa salah, tapi ajaran belum tentu salah. Kedua, pembaruan gereja sendiri sebenarnya sudah berakar dari ajaran para rasul sendiri. Bahkan dalam kitab suci, kita diberikan pesan untuk selalu membaharui diri. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Gereja Katolik mengajarkan pembaruan hanya bisa dilaksanakan di bawah otoritas Petrus. Tentunya dalam hal ini mengacu pada kuasa mengajar Paus bersama dengan Konsili Ekumenis sebagai magisterium resmi Gereja Katolik. Kesimpulan saya yang ketiga, itu sedikit banyak sudah saya sampaikan tadi masalah Unitatis Redintegratio poin 11. Gereja Katolik menegaskan bahwa dialog dilakukan oleh pakar dengan setia sepenuhnya pada ajaran Gereja Katolik. Kesimpulan saya yang keempat, saya akan berdoa ini untuk saudara Crusader. Saudara Crusader kan suka bahasa Latin, jadi saya pakai bahasa Latin ya. Crux Sancti Patris Benedicti, Crux Sacra sit mihi lux, non quam Draco sit mihi lux. Fadre retro satana, non quam suade mihi fana, sun mala que libas, ipse venena bibas. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bro Katsu. Oke, mungkin cukup sekian ya kawan-kawan untuk perdebatan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang menyaksikan video ini. Semoga kiranya video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau teman-teman menginginkan ada perdebatan lagi seperti ini, ya silakan tulis di kolom komentar. Kemudian untuk tema apa selanjutnya yang bisa kita diskusikan dengan pihak Crusader Network, begitu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bro Katsu, Pak Crusader Network, dan juga Pak Agio yang sudah membantu lancarnya jalan pada malam hari ini, ya. Dan kiranya bisa jadi berkat untuk kita semua. Di sini bukan debat untuk menang-menangan, siapa yang lebih hebat ya, atau lebih sebentar Pak Crusader, untuk lebih hebat ataupun siapa yang menang gitu ya. Silakan para pemirsa lah yang menentukan sendiri ya, mana argumen yang baik, mana argumen yang bagus. Jadi saya harap kita bisa berpikir secara terbuka dan matang dan dewasa secara iman. Akhir kata dari saya sebagai moderator dan Pak Agio, saya ucapkan terima kasih juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri live pada malam hari ini. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.